Perbendaharaan tahun 2022. Izinkan saya mengaturkan pantun selamat datang kepada Bapak Ibu peserta sekalian. Eli Sugigi membeli tomat dimasak bareng kentang. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, kami ucapkan selamat datang. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan intimasi Duta Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2022. Kegiatan pagi hari ini bertujuan sebagai sarana pengenalan transformasi kelembagaan dan program kerja Duta Transformasi kepada Duta Transformasi Kelembagaan baru yang telah ditetapkan melalui KMK 112 tahun 2022. Sebuah kehormatan bagi saya, Zila Nazila Ananta Putri, untuk dapat memandu jalannya acara pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan panduan dan tata tertib pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Peserta diharapkan menggunakan virtual background yang disediakan di kolom chat, mengganti nama sesuai dengan format yang telah ditentukan, yakni instansi _ nama. Peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera, memastikan mic dalam mode mute selama acara berlangsung. Pada sesi tanya jawab, peserta diharapkan dapat melakukan raise hand terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Keenam, melakukan absensi pada link tree yang telah disediakan. Sebelum acara kita mulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang sekaligus akan membuka kegiatan pagi hari ini. Agenda selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber terkait transformasi kelembagaan, inisiatif strategis Kementerian Keuangan, Quick Wins, dan program kerja Duta Transformasi, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab serta penutupan kegiatan. Hadirin yang terhormat, untuk terus menumbuhkan semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk mengambil sikap sempurna. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Doa pada pagi hari ini akan dipandu oleh Bapak Firman. Pada Bapak Firman, kami silakan.
DJPB, Ibu Yan Nuriani, dan yang saya sayangi Bapak Ibu Duta Baru seluruh Indonesia. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa diberikan kelancaran. Izinkan kami memimpin doa dengan tata cara agama Islam bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang beragama selain Islam, dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan intimasi kepada Duta Baru Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2022 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, pada hari terakhir semester 1 tahun 2022 ini, berikanlah kekuatan pada kami untuk dapat melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon 1 dan para pimpinan kami, serta kami bisa meningkatkan kinerja sehingga apa yang telah menjadi program kerja dan tugas sehari-hari bisa terlaksana dengan lebih baik. Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami sifat yang istiqamah, baik dalam menjalankan syariat-Mu maupun dalam menjalankan nilai-nilai, budaya, kode etik, dan standar layanan organisasi, serta program kerja yang menjadi pedoman dan panduan pelaksanaan tugas kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Berikanlah rahmat dan kekuatan kepada kami agar tidak tergelincir dalam perbuatan dosa yang dapat menjadi penghalang antara kami dengan Engkau. Ya Allah, ya Mujibas Sailin, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Firman. Hadirin yang berbahagia, memulai acara pada pagi hari ini bersama akan kita simak sambutan Ketua PMO DJPB yang akan diwakilkan oleh Ketua Pelaksana Harian PMO DJPB, Ibu Yan Nuriani, yang sekaligus akan membuka secara resmi acara intimasi Duta Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2022. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi, Bu Yen. Selamat pagi, Mbak Zila, Kak Zila. Iya, Suara Bu. saya terdengar dengan baik enggak, Kak Zila? Terdengar jelas baik, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah, ini baru landing jam 6, langsung on. Oh, iya, Bu. Memang Ya. Bu Yan ini saya dengar
sedang perjalanan dinas ke Kupang ya, Bu? Iya, betul, Kak. Dampingi Eh, Pak Direktur oh untuk iya, Ibu. roadshow di 6 provinsi. Hmm. Mungkin ini adalah salah satu implementasi dari work from anywhere yang tadi Ibu sudah jelaskan di awal gitu ya, Bu? Iya, betul. Jadi kalau sudah begini harus siap di mana di mana saja ketika kita bertugas, kemudian ada yang harus dikerjakan bersamaan, ternyata harus siap. Baik, Di Bu. sebelah sana ada 3 acara, Pak Dir dan tim PMO, dan satu lagi di sini ya, bersamaan nih Hmm. semua kegiatannya. Ya, baik, Ibu. Silahkan, Ibu. Pada Ibu Yanya Nuriani, kami silahkan. Terima kasih, Kak Jila. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga sekuntum dari Waingapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati dan banggakan Duta Transformasi, Change Agent, dan Lighthouse yang bersama-sama dengan kita. Kemudian tim PMO, Pak Yogi dan tim, serta kakak-kakak OJT, jangan adik-adik lagi katanya kakak-kakak OJT ya. Dan hadirin semuanya, alhamdulillah puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan semuanya bisa menjalankan amanah dan dipertemukan di online Zoom. Ini tempatnya dari Sabang sampai Merauke ya, Mas Yogi ya yang mewakili pagi hari ini. Sahabat Duta, mohon izin saya mewakili Bapak Ketua PMO, Bapak Ludiro, yang seyogianya berkesempatan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua, sahabat Duta. Namun dalam kesempatan yang sama, beliau saat ini sedang membuka acara courtesy call dengan PLN dan Telkom, bahkan yang di Kupang ini dihadiri oleh PLN dari kantor pusat. Gitu. Jadi ini PLN, Telkom, plus Kemenkyu 1 ya, karena semua perwakilan Kemenkyu 1 hadir di Kanwil DJPB Kupang. Nah, mohon izin saya mewakili beliau untuk menyampaikan sambutan. Nah, ini saya sudah dibuatkan pantun nih. Jalan-jalan ke kota Jakarta, tidak lupa berkunjung ke Taman Mini. Senang berjumpa dengan rekan duta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat ya semua ya. Sahabat Duta yang dibanggakan, Duta Transformasi merupakan program change management yang diselenggarakan oleh CTO ya di Central Transformation Office. Duta Transformasi ini berperan sebagai perpanjangan tangan pimpinan Kementerian Keuangan dalam memastikan kesamaan persepsi, percepatan internalisasi, dan menggali aspirasi tema reformasi birokrasi, transformasi kelembagaan terhadap para pegawai Kementerian Keuangan, khususnya di unit kerja dan stakeholder terkait di mana para duta ditugaskan. Nah, kegiatan intimacy ini mungkin spesifik nih ya, hanya ada di PMO DJPB ya nih Mas Yogi ya, ini inisiatifnya CMC-nya PMO DJPB, kami juga mengapresiasi, terima kasih Mas Yogi dan tim sudah membuatkan forum seperti ini, pastinya akan sangat bermanfaat untuk para change agent maupun lighthouse yang baru ya bergabung menjadi duta transformasi. Nah, pada hari ini akan dilaksanakan selayang pandang terkait transformasi kelembagaan dan pengenalan program kerja duta transformasi nih. Siapa tahu memang belum semuanya paham terkait dengan program kerja duta transformasi, apalagi yang baru bergabung gitu ya. Ini kenapa program kerja tapi kok kayaknya rumit, pakai kotak-kotak, pakai kotak-kotak, pakai kode-kode gitu ya. Nah, barangkali nanti ini akan ada pendalaman ya di momen intimasi ini.
Nah, kegiatan ini diikuti oleh 27 orang pejabat maupun pegawai yang baru bergabung menjadi duta transformasi di DJPB, terdiri dari 8 change agent dan 18 lighthouse team. Saya tadi melihat ada Pak Hendy ya dari Jawa Barat. Apa kabar Kang Hendy? Baik, Teh Yan. Ini Kang Hendy ini sekaligus nih, jadi kita kenalkan. Sebelumnya beliau di DJPPR, ini produk Kemenkes 1. Coba ditampilkan nih Kang Hendy nih, biar pada kenal nih. Nah ini Kang Hendy ini dari Jawa Barat ya, yang sebelumnya di DJPPR alhamdulillah bisa join, masuk ke perbendaharaan dan langsung menjadi change agent Kang. Biar langsung ngeblend ini dengan semua insan perbendaharaan ya. Kemudian, nah ini Kang Hendy nih, halo. Apa kabar semua? Iya, dan ternyata mutasi eselon 1 Kemenkes 1 ini akan sangat banyak memberikan manfaat ya. Ternyata memang Bu Menteri menginginkan mutasi kita untuk ngeblend eselon 1 itu betul ternyata gitu. Jadi yang selama ini nanti ada sekat-sekat hambatan dengan pengalaman teman-teman yang bertugas di sebelumnya, ini biasanya didobrak nih. Nggak ada lagi nanti gitu, sekat-sekat silo eselon 1 itu sudah tidak ada gitu ya. Selamat datang ya Kang Hendy ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lebih produktif lagi, berkolaborasi lagi untuk di program-program transformasi kelembagaan maupun program-program lainnya untuk perbendaharaan dan untuk Kemenkyu dan untuk masyarakat Indonesia. Baik, siap. Terima kasih, Teh Yan. Ya, baik, izin melanjutkan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini juga ya terkait dengan pemahaman transformasi kelembagaan ini menjadi bekal gitu ya untuk para duta bagaimana nanti manajemen perubahan di mana duta transformasi memiliki peran dalam mendukung keberhasilan implementasi program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan ya, sehingga kalau nanti bagian dari mengelola manajemen perubahan, artinya harus paham juga gitu ya, apa yang akan dikelolanya dan apa juga yang menjadi program kerjanya. Nah, sahabat duta yang kami banggakan di samping memberikan selayang pandang mengenai transformasi kelembagaan, kegiatan ini juga nanti ditujukan untuk mengenalkan program kerja duta transformasi kepada para duta transformasi yang tentu saja ini sesuai dengan KMK nomor 112 tahun 2022 di mana di dalamnya disebutkan bahwa salah satu tugas duta yaitu ditetapkan ya untuk melaksanakan 3 tema besar. Tema mandatori, tema esensial, dan tema supplementary gitu. Nah, ini barangkali yang harus dipahami oleh duta-duta yang baru ya, yang baru bergabung. Nah, sahabat duta semuanya, kami sangat menyambut baik pelaksanaan intimasi ini dan harapannya juga dapat dilaksanakan secara berkala ya, Mas Yogi ya, gitu. Sepertinya mungkin nanti dengan tematik ya untuk kegiatan intimasi seperti ini sehingga memberikan semangat dan juga memberikan satu ikatan antara duta yang satu, duta yang lainnya saling memberikan energi positif gitu ya, pengalaman di unitnya masing-masing mungkin dengan intimasi ini akan memberikan nilai tambah bagi para duta untuk melaksanakan mandatnya. Nah, Bapak Ibu, akhir kata silahkan kegiatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Bapak Ibu. Semoga informasi yang didapat di hari ini bisa menjadi bekal untuk Bapak Ibu dan dapat disampaikan kepada insan perbendaharaan di unitnya masing-masing, bahkan insan Kemenkyu di wilayahnya gitu ya, agar terasa Kemenkyu satunya sehingga proses transformasi kelembagaan ini dapat berjalan dengan baik, apalagi dengan IS-IS yang sekarang banyak IS yang memang join gitu, join IS antara eselon 1, salah satunya yang diusung oleh kita ini sekarang yang kegiatan dilaksanakan juga adalah IS untuk
RCE gitu ya. Nah, ini tentu saja pasti akan sangat memberikan manfaat untuk seluruh eselon 1-nya. Dan di kesempatan kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan intimasi Duta Transformasi Kelembagaan ini dengan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, merahmati semua kegiatan kita, dan kegiatan ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi kita, bagi organisasi, dan bagi masyarakat Indonesia. Demikian sahabat duta semuanya. Nah, karena tadi sudah dibuka dengan pantun, ini harus ditutup dengan pantun nih biar lengkap. Ke Kupang membeli jagung titi. Kota Waingapu terletak di Pulau Sumba. Selamat mengikuti kegiatan intimasi. Semangat dalam menjalankan tugas sebagai duta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yanyan Nuriani yang telah memberikan arahan dan pembuka acara kita pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia. Izin ya, Kak Zila, Bapak Ibu semuanya, izin silahkan dilanjut. Mohon izin saya ikut ke acara Pak Direktur dan Pak Kanwil ya. Ini untuk courtesy call dengan PLN dan Telkom, dan dilanjutkan juga untuk RCE terkait dengan ketahanan energi di wilayah Kanwil di JPB NTT. Gitu. Mohon izin pamit, sukses semuanya ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke dalam acara pemaparan materi, kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kami silakan untuk bersiap menyalakan kamera. Izin Bapak Ibu Duta sekalian, kita akan melakukan 3 pose. Dengan pose pertama adalah DJPB handal, dengan tangan kanan dikepalkan dan diletakkan pada dada sebelah kiri. Izin Bapak Ibu Duta, boleh ditahan selama 5 detik agar dapat didokumentasikan oleh panitia. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita ganti ke gaya kedua, yakni salam transformasi dengan gerakan tangan membentuk segitiga yang diarahkan ke depan layar, namun izin agar posisi tangan tidak menutupi wajah. Kita tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir adalah gaya bebas. Bapak Ibu dipersilahkan memberikan pose terbaiknya, lalu ditahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, sesi foto telah selesai. Terima kasih Ibu Yan dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemaparan materi terkait transformasi kelembagaan, inisiatif strategis Kementerian Keuangan, Quick Wins, dan program kerja Duta Transformasi yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Manajemen Perubahan dan Komunikasi, Bapak Yogi Bekti Swasana sebagai narasumber acara kita kali ini. Namun sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi Pak Yogi. Selamat pagi Kak Zila. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat.
Amin, luar biasa Pak Yogi ini selalu terlihat semangat setiap harinya memang. Siap. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada yang kami hormati Bapak Yogi Bekti Swasana, kami silakan. Oke. Terima kasih Kak Zila. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Kak Zila dan juga Bu Yenjen yang tadi telah membuka acara kegiatan kita pada pagi hari ini, Intimasi Duta Transformasi Kelembagaan DJPB tahun 2022. Sebelumnya saya ingin menyapa kembali nih dari Bapak dan Bu sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Pak Jordan dari Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Jordan. Ada juga pagi Pak. Sehat Pak? Sehat Pak Yogi, terima Oke, kasih. siap. Ada Pak Indra juga dari Riau Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Oke, sehat Pak? Sehat Alhamdulillah. Oke, nuhun. Juga ada Pak Tulus ya dari Jambi, tapi sepertinya beliau sedang akan bergabung beberapa saat lagi. Ada Pak Hendi tadi ya, udah disapa Bu Yen, pagi Pak Hendi. Nge. Ada Bu Jumiarsi juga dari Jateng. Selamat pagi Bu Jum. Ada juga Pak Nazwar dari Kaltara. Kemudian ada Pak Saripudin dari Papua nih ya, paling jauh nge. Selamat pagi Pak Saripudin. Pagi Pak Iya, Yogi. pagi Pak Nazwar, Pak. Ayo, monggo ke Kaltara. Siap. Oke. Bu Yenyen dari sini tuh. Iya, kemarin udah ke sana Bu Yenyen. Iya, Pak Yogi nih, ayo kita tunggu. Oke, siap. Di Kaltara ada ini ya, ada Pak Wahyu dan juga ada di sana ada Pak Sarial juga Pak yang kemarin dari di sini. Pak Sarial baru nih, Pak Wahyu nih, nunggu nih. Oh, siap. Oke. Nuhun Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian dan juga teman-teman yang lain dari KPPN, ini saya lihat ada Pak Didi Susilo Utomo ya, Didi SU. Selamat pagi Pak Didi. Dan Selamat juga pagi Pak Yodi. Sehat Pak Didi. Alhamdulillah. Aduh, kalau ada Pak Didi aman semua. Ini juga ada Pak RW dan Pak ada Mas Agus, ada Pak Aldi dan semua ada teman-teman dari Pak Bagus dan semua teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Acara ini kemarin kami selenggarakan. Mohon izin kami sampaikan bahwasanya kemarin ada masukan dari beberapa teman, khususnya dengan disampaikan oleh teman-teman yang atau Bapak dan Ibu yang kemarin sempat ikut kegiatan terkait dengan Pekan Duta dan juga kebetulan di tempat kita Bapak dan Ibu sekalian cukup banyak yang bergabung dan baru bergabung pada kegiatan khususnya pada acara Duta ini. Jadi memang dari yang berdasarkan dari data kami ini ada 8 change agent dan juga ada 19 LH. Nah, sesuai masukan kemarin, Mas, bagaimana kalau kita misalnya yang kemarin belum sempat ikut kegiatan Duta, baik beberapa kegiatan yang disampaikan oleh tim CTO dan juga kegiatan yang kemarin baru kita selenggarakan di acara Pekan Duta. Nanti mungkin ada beberapa juga Bapak dan Ibu sekalian yang kemarin sudah sempat ikut acara kegiatan ini atau kegiatan Pekan Duta. Nah, nanti mungkin ini sebagai refreshment kembali terkait dengan bagaimana dan apa sebenarnya tugas dari Duta Transformasi Kelembagaan. Memang dari perkembangannya dan juga dari hari ke hari, tugas dari Duta ini sangat strategis sekali dan menjadi kebanggaan juga bagi kita, dan juga saya harap juga ini menjadi kebanggaan dari Bapak dan Ibu sekalian ketika ditunjuk sebagai Duta Transformasi, baik sebagai change agent ataupun sebagai LH. Dan pada pagi hari ini mohon izin kami menyampaikan terkait dengan beberapa hal yang perlu diketahui dalam melaksanakan tugas sebagai Duta Transformasi Kelembagaan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam beberapa hal sudah pernah kita sampaikan juga terkait dengan transformasi kelembagaan itu. Mungkin dalam beberapa kegiatan, dalam beberapa acara, kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian, setahun yang lalu kita ada kegiatan Truststory Festival yang memang sebenarnya biasanya kita selenggarakan secara offline, tapi karena dalam masa pandemi itu kita selenggarakan secara online. Nah, itu adalah salah satu strategi CMC kita terkait dengan untuk mengkampanyekan atau menyampaikan sebenarnya
transformasi kelembagaan itu program yang bagaimana dan juga apa hasilnya. Dan tentunya kalau kita melihat sendiri, apa itu transformasi kelembagaan, itu merupakan sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas dan institusi, sistem maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan transformasi kelembagaan, terutama terkait dengan tujuannya. Di sini bahwasannya kalau disampaikan, kalau kita melihat kembali flashback-nya terkait dengan regulasi yang ada, di sana disebutkan bahwasanya tujuan dari transformasi kelembagaan itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas organisasi dan penyelarasan struktur organisasi. Ada juga perbaikan proses bisnis dengan adanya ISIS, dan di kita nanti juga ada juga quick win. Nah, ini yang cukup spesial ya di DJPB khususnya, dan juga terkait dengan modernisasi kebijakan dan manajemen SDM, dan juga perbaikan tata kelola dan kualitas pelayanan. Nah, ini mungkin pijakan atau gambaran secara singkat terkait dengan transformasi kelembagaan dan tujuan transformasi kelembagaan. Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu sekalian yang betul-betul masih fresh, saya melihat juga dalam data, juga dalam yang disampaikan kepada kami, tim LH, khususnya like host yang ada di KPPN, ada Gen milenial dan centennial. Nah, ini yang menjadi ujung tombak kita pada generasi mendatang untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di DJPB. Jadi kalau kita melihat dasar mengapa Kemenq harus bertransformasi, tentunya alasannya ada terkait dengan tuntutan masyarakat, kemudian adanya transparansi dan pencegahan korupsi, dan tentunya perkembangan teknologi 4.0 yang saat ini sangat kencang sekali, dan mau tidak mau kita juga sebagai organisasi yang peka terhadap perubahan, terhadap perkembangan, tentunya selalu mengikuti terkait dengan beberapa perkembangan ini. Dan juga adanya reformasi regulasi manajemen keuangan negara, good governance, kemudian meningkatkan kualitas tata kelola, kemudian meningkatkan manajemen sumber daya dan organisasi. Nah, ini beberapa hal sebagai dasar kita untuk menuju ke lebih lanjut. Nah, kalau kita melihat Bapak dan Ibu sekalian, ternyata program transformasi kelembagaan ini sudah cukup lama, sudah digaungkan mulai tahun 2002 di periode 1 sampai dengan saat ini di 2022. Jadi ada beberapa tahapan, kalau nanti mungkin Bapak dan Ibu sekalian ditanya ataupun ada yang kepo terkait dengan periode transformasi kelembagaan, di sini ada mulai dari periode reformasi pengelolaan keuangan negara yang ditandai dengan adanya paket keuangan negara, dan mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang kebetulan saat ini bertugas di SKKI, tentunya ini sangat menjadi kental ya, artinya beberapa undang-undang ini menjadi pegangan kita, terutama terkait dengan kalau misalnya ada terkait dengan proses bisnis ataupun terkait dengan beberapa hal misalnya terkait dengan hukum. Nah, ini menjadi pegangan kita 3 undang-undang, dan sampai dengan saat ini sudah hampir kalau tidak salah sudah sampai 15 kali sudah diajukan perubahan, tapi tetap kokoh. Nah, ini mungkin karena memang dalam pertimbangan ataupun dalam penyusunannya undang-undang ini cukup kuat, baik Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, kemudian 2004 tentang perbendaharaan negara nomor 1, dan terkait dengan pemeriksaan di tahun 2004 nomor 15. Ini menjadi paket, ini menjadi fundamental atau menjadi dasar bagi kita untuk langkah selanjutnya terkait dengan transformasi kelembagaan. Nah, kemudian di periode kedua itu ada tahun 2007 sampai 2012. Di sini ada reformasi yang dilakukan secara masif ya. Jadi ada 3 pilar Kementerian Keuangan yang diselenggarakan, kemudian akhirnya ada penetapan dan implementasi cetak biru yang menjadi dasar kita. Pada awalnya ini ada 87 inisiatif transformasi kelembagaan dengan 5 tema di periode 3. Nah, kemudian berlanjut ke periode 4, 2016 dan 2018. Dan saat ini yang menjadi concern kita terkait dengan transformasi digital yang dimulai sejak tahun 2019. Nah, ini mungkin untuk beberapa pemaparan ini kita akan skip saja, kita akan diskusikan sedikit saja. Kita sampaikan nanti mungkin kita akan lebih banyak berdialog ataupun berdiskusi dengan terkait dengan program kerja dan beberapa hal yang disampaikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian kalau kita mengenal, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah sering mendengar adanya inisiatif strategis Kementerian Keuangan. Kalau sebelumnya itu lebih dikenal sebagai inisiatif strategis reformasi birokrasi transformasi kelembagaan atau ISRBTK. Nah, di tahun 2022 ini dia bertransformasi atau beralih ganti menjadi IS Kemenq.
Jadi kalau IS Kemenkyu, kalau dalam paparannya atau dalam regulasinya disebutkan tujuannya untuk mewujudkan sasaran strategis Kemenku yang sudah ditetapkan oleh pimpinan dalam LOM yang mengacu kepada roadmap reformasi birokrasi dan cetak biru. Nah, tahun 2022 ini, Bapak dan Ibu sekalian, dapat kami informasikan kita memiliki 41 IS atau inisiatif strategis Kemenku yang terdiri di atas 6 IS tema sentral, kemudian ada 1 IS tema fiskal, kemudian ada 4 IS tema penerimaan dan 2 IS tema belanja, 9 IS tema perbendaharaan kekayaan negara dan pembiayaan, serta ada 19 IS data analitik. Cukup banyak IS yang akan kita kawal, akan tetapi kita di PMOD-JPB khususnya, kita akan mengawal bersama-sama dengan Bapak dan Ibu sekalian sebagai change agent dan juga sebagai LH untuk mengawal khususnya terkait dengan IS yang melibatkan DJPB. Nah, di tahun 2022 ini ada sekitar 11, kalau kita lihat hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang melibatkan DJPB sebagai pengampu ataupun sebagai tim yang terlibat di dalam pengawalan inisiatif strategis ini. Ada IS 13 terkait dengan integrasi probis perencanaan dan penganggaran, kemudian ada IS 14, ada optimalisasi pengawasan, kemudian IS 16 ada simplifikasi pelaksanaan anggaran melalui teknologi digital, atau yang dikenal sebagai platform pemerintah. Dan saat ini, puji Tuhan, alhamdulillah ini sudah berjalan terkait dengan pembayaran gaji, kemudian common expense, dan ini di bulan September rencananya juga akan diperluas lagi. Kalau kemarin terkait dengan pembayaran common expense ini dilakukan di Sekjen dan juga di JPB, nantinya akan dikembangkan ataupun diperluas menuju ke 7 unit kantor Kementerian Keuangan yang tidak memiliki kantor vertikal, ada DJA, DJPK, BKF, dan sebagainya. Kemudian ada IS 17, ini terkait dengan pengintegrasian informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara atau SIKRI ya, lebih dikenal sebagai SIKRI. Kemudian ada IS 20 terkait dengan penguatan regional shift ekonomis dalam rangka kesinambungan fiskal berbasis kewilayahan atau RCE ya lebih dikenal ya. Nah, saat ini di Kupang salah satu kegiatannya itu adalah terkait dengan RCE ini. Kemudian ada IS 21 terkait dengan sinergi pemberdayaan UMKM, dan ada juga IS 41 terkait dengan pengembangan bisnis intelijen, pengelolaan likuiditas, data analitik, tema perbendaharaan kekayaan negara dan pembiayaan. Nah, kemudian ada beberapa IS lain yang join ya, ada IS 8 terkait dengan program optimasi penerimaan, kemudian IS 10 terkait dengan pengembangan nasional logistik ekosistem, dan juga IS 27 terkait dengan data analitik dana desa, dan IS 38 terkait dengan analisis trajektori penarikan pinjaman pemerintah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini terkait informasi ataupun beberapa hal yang disampaikan kepada kita semua untuk kita kawal bersama implementasi ES ini. Nah, kemudian Hai Sobat Transformasi, mengapa? Hai Sobat. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat di beberapa kesempatan, kita sempat melakukan sosialisasi terkait dengan quick wins ini. Nah, ini quick wins ini cukup unik Bapak dan Ibu sekalian, dan ini hanya ada di DJPB. Jadi kalau kenapa kok ada quick win, ini tentunya dalam rangka juga untuk mendukung IS-IS tadi. Jadi IS-IS tadi yang diusung ataupun diamanatkan dalam beberapa tahun, dalam jangka waktu yang jamak. Nah, kalau quick wins ini, itu dilakukan dalam 1 tahun. Dan beberapa hal yang cukup membanggakan, kalau sampai dengan saat ini dimulai dari tahun 2015 ya, quick wins itu selama 1 window itu sudah sekitar hampir 115 quick win yang ada di JPB, dan beberapa kegiatan atau beberapa quick win itu sudah kita rasakan manfaatnya. Dan tahun 2022 ini kita melihat di sini kita yang kita kawal ada sekitar 12 quick wins Bapak dan Ibu sekalian, mulai dari ABIT terkait dengan automatic business intelligence dashboard, kemudian ada digitalisasi bantuan sosial, kemudian ada interoperabilitas DigiPay, kemudian ada early warning system pengukuran kemampuan debitur,
ada implementasi investasi pemerintah tahap 2, dan juga ada sinergi pembinaan BLUD. Dan juga ada maturity rating Satker BLU, kemudian ada simplifikasi rekonsiliasi dengan Monsakti, kemudian juga ada dashboard, flash report, ada FKPKN, dan ada pengembangan tersebut big data, dan ada elektronifikasi transaksi sakti. Nah, informasi terkait dengan beberapa quick win ini dapat Bapak dan Bapak Ibu lihat di beberapa media sosial PMO di JBB khususnya, di OSI terkait dengan website ya, ada di OSI, kemudian ada juga di YouTube, ada juga di Facebook, dan juga ada di Instagram. Nah ini nanti mungkin kalau misalnya ingin mengetahui beberapa hal bisa dilihat di beberapa media sosial tersebut. Kemarin dalam kegiatan terkait dengan Pekan Duta juga sudah kami mengundang para USC yang menjelaskan manfaatnya dari quick wins yang akan kita kawal di tahun 2022. Nah ini Bapak Ibu sekalian sebagai change agent dan juga sebagai like host tentunya nantinya akan menyampaikan kembali informasi-informasi yang terkait dengan transformasi kelembagaan ini kepada rekan kerja di kantor Bapak dan Ibu sekalian. Jadi salah satunya yang akan disampaikan terkait dengan quick wins ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat, kita beranjak, kalau tadi kita berbicara atau saya mencoba untuk menjelaskan terkait dengan beberapa hal yang menjadi kunci pokok ataupun menjadi hal yang istilahnya dasar yang patut diketahui. Pertama terkait dengan periode transformasi kelembagaan tadi, periode kapan itu dimulai, kemudian proses seperti apa, kemudian terkait dengan inisiatif strategis Kementerian Keuangan yang akan kita kawal bersama, kemudian dalam pembahasannya atau dalam penerjemahannya agar dapat mendorong ataupun dapat terlaksana dengan baik, tentunya kita mempunyai quick wins, nah itu akan kita dorong bersama. Nah, 3 hal itu yang paling tidak Bapak dan Ibu sekalian sebagai change agent ataupun sebagai LH, mohon izin untuk dapat mengetahuinya. Artinya kalau misalnya ada beberapa teman yang akan bertanya, tentunya menjadi salah satu kunci ataupun menjadi salah satu sarana komunikasi adalah Bapak Ibu sebagai change agent dan like host. Nah, untuk itu kemarin di tahun 2022 dan sejak adanya transformasi kelembagaan ini kita memiliki duta transformasi. Jadi kalau disampaikan tadi oleh Bu Yen, duta transformasi merupakan bagian dari manajemen perubahan yang ditetapkan untuk mendukung keberhasilan implementasi program RBTK di Kementerian Keuangan. Dan ini setiap tahun itu kita tetapkan dengan KMK, dan tahun 2022 ini telah ditetapkan dengan KMK 112 tahun 2022. Dan nanti tentunya dengan adanya Bapak dan Ibu sekalian, sejumlah 27 orang Bapak dan Ibu sekalian sebagai change agent baru, ada sekitar 8 orang dari bapak-bapak kita dari eselon 3 khususnya para kabit dan juga Pak ada yang juga sebagai Kabu, dan juga ada 19 LH yang ada di KPPN. Nah, nanti kita usulkan kembali ke tim CTO untuk ditetapkan sebagai KMK, dan inilah menjadi dasar Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan kegiatan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, duta transformasi di tahun 2022 ini agak berbeda dengan di tahun 2021 sebelumnya. Kalau di tahun 2021 kita memiliki ada 2 penetapan. Yang pertama terkait dengan KMK yang ditetapkan oleh tim dari CTO. Jadi pada tahun 2021 itu yang menjadi ditetapkan di KMK itu adalah yang LH dan change agent yang ada di unit eselon 2 atau dalam hal ini adalah di Kanwil. Nah, tetapi di tahun 2022 ini semua penetapan itu dilakukan oleh dengan KMK. Jadi sebagai dasar penguatan, jadi lebih tinggi ya. Kalau sebelumnya kita di teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian yang bertugas sebagai LH itu sebagai ditetapkan dengan Perdirjen di tahun 2021. Nah, di tahun 2022 ini ditetapkan dengan KMK. Tentunya ini menjadi amanah bagi kita semua untuk menjalankan tugas kita yang sudah diamanatkan dalam KMK ini. Nah, kemudian dalam KMK ini juga dijelaskan sebenarnya tugas duta transformasi itu apa. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan kemarin. Jadi kita juga mempunyai hotline service. Jadi bukan hanya unit-unit terkait yang punya hotline service, kita juga mempunyai hotline. Nanti mungkin di akhir sesi nanti akan kita sampaikan, dan di beberapa
grup juga sudah disampaikan baik dalam secara private ataupun secara langsung, menanyakan terutama bagi Bapak dan Ibu sekalian yang kebetulan ditunjuk dan menjadi dipercaya oleh pimpinan sebagai duta transformasi baik sebagai change agent ataupun sebagai leg host. Jadi tugasnya kalau menurut dalam KMK di sini menjelaskan bahasanya tugasnya salah satunya melakukan sosialisasi dan membantu terlaksananya perubahan dalam kaitannya dengan implementasi ISBTK ataupun IS Kementerian Keuangan di tahun 2022 ini ya, di lingkungan kerja masing-masing. Jadi kalau misalnya ada kegiatan ataupun ada hal yang dari kantor pusat, dari PMO ataupun dari CTO yang akan memberikan penugasan terkait dengan sosialisasi. Nah, sebagai duta nanti tentunya Bapak dan Ibu sekalian memiliki tugas untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan tersebut ataupun hal-hal yang terkait dengan transformasi kelembagaan, terutama IS Kementerian Keuangan. Kemudian yang kedua, tugas Bapak dan Ibu sekalian itu adalah mengumpulkan feedback terkait implementasi internal maupun eksternal. Nah, mekanisme seperti apa? Mekanismenya oleh CTO itu sudah dibuatkan semacam tool ya. Nanti mungkin dalam beberapa saat nanti ke depan akan kita sampaikan toolnya di mana saja. Kemudian yang ketiga terkait dengan berpartisipasi dalam kegiatan RBTK. Nah, salah satunya kegiatan berpartisipasi ya. Pada pagi hari ini, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sudah menyempatkan waktu ya di tengah kesibukan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tentunya dalam rangka untuk kita berkoordinasi dan berkonsolidasi serta bersinergi sehingga penugasan yang diamankan kepada Bapak Ibu dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya dengan ada pemahaman ini nanti terkait dengan kegiatan-kegiatan RBTK itu akan dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian kegiatan ini bisa saja diselenggarakan oleh PMO ataupun oleh CTO. Kemudian juga menjadi penghubung antara CTO dan PMO dengan pegawai di unit masing-masing. Nah, ini ke depan Bapak dan Ibu sekalian tentunya dengan adanya implementasi yang seperti kami sampaikan tadi, IS 16 terkait dengan platform pembayaran pemerintah. Nah, tentunya nanti ke depan ini cukup intens kita berkoordinasi, terutama terkait dengan implementasi pembayaran common expense atau tagihan PLN Telkom ya bahasa ininya, tagihan PLN Telkom yang melalui platform pemerintah. Dan juga nanti ada juga terkait dengan perluasan back office terintegrasi atau pemusatan pembayaran gaji yang saat ini sudah dilakukan di beberapa unit Kementerian Keuangan, dan ke depannya ini tentunya karena akan melibatkan kantor vertikal yang cukup besar, yaitu kantor DJP, Dirjen Pajak, dan juga DJBC yang pasti memiliki kantor di seluruh Indonesia, dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian nantinya akan berinteraksi dengan teman-teman khususnya terkait dengan SKPP untuk penerbitan SKPP sehingga nanti pada proses untuk pemusatan gajinya akan dapat berjalan dengan lancar. Nah, salah satunya itu nanti yang disampaikan. Kemudian juga menjadi role model di lingkungan kerja. Nah, sebagai duta tentunya nanti Bapak dan Ibu sekalian akan menjadi panutan di unit kerja masing-masing. Nah, tentunya ada beberapa hal nanti yang akan dipadu, dan juga di tahun 2022 ini nanti akan ada salah satu program terkait dengan Kemenku 1 yang akan kita kawal bersama-sama, baik dari CTO, PMO, dan juga Duta Transformasi, yaitu terkait dengan implementasi budaya kerja Kementerian Keuangan. Dan saat ini, mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga familiar ya dengan salah satu unit baru yang ada di Sekjen, yaitu terkait dengan budaya kerja yang pimpinannya itu tidak dari kita juga, dan juga dulu pernah menjadi anggota kita juga, yaitu Mas Sitkon ya, Pak Sitkon. Yaitu beliau yang menyusun terkait dengan budaya kerja Kemenku, yang itu salah satu unit baru di Kemenku kita, yang nanti akan kita bersama-sama bersinergi dalam rangka mensukseskan budaya kerja Kemenku. Nah, budaya kerja Kemenku itu apa saja nanti masih sedang digodok nih sama tim dan Pak Sitkon. Dan Bapak dan Ibu sekalian, di tahun 2022 ini kita memiliki 42 change agent, baik yang ada di Kanwil dan juga ada yang ada di kantor pusat. Dan di sini juga kita melihat ada beberapa teman leg host, ada dari STP ya Pak Katas tadi juga saya lihat ya, dan juga dari SMI juga sudah
tadi juga sudah bergabung. Itu salah satu dari 42 change agent, dan juga ada 232 lake host yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, tadi sudah ditetapkan di KMK nomor 112. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang menjadi tugas pokok. Jadi tugasnya kita itu tidak terlalu banyak, artinya karena kita sadar bahwa ini adalah penugasan secara ad hoc, tapi ini menjadi salah satu kebanggaan kita semua. Kita dapat bergabung bersama-sama dalam Korps Duta Transformasi yang akan mengawal IS dan implementasi beberapa kegiatan terkait dengan transformasi kelembagaan. Nah, mungkin itu terkait dengan tugas transformasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang cukup menarik di tahun 2022 ini, untuk program kerja duta transformasi, ini kemarin sudah kita kumpulkan, dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, yang walaupun kemarin masih baru ya istilahnya ya Bapak dan Ibu sekalian, change agent sudah berkoordinasi dengan timnya, sehingga program kerja duta transformasi sudah dapat disusun dan sudah di-submit ke tool yang sudah disusun oleh tim CTO. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin pada pagi hari ini, khususnya tim LH yang mungkin masih baru, program kerja duta transformasi kita di tahun ini juga cukup bervariasi ya. Jadi kalau kita melihat di sini di tahun 2022 ini ada tema besar yang sifatnya mandatori atau wajib ya. Kemudian ada esensial yang sifatnya penting, dan juga ada suplementari terkait dengan pengayaan. Nah, ada sekitar 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5 yang akan kita selenggarakan ataupun kita kawal bersama Bapak dan Ibu sekalian. Untuk tema kegiatannya ada tema IS, penguatan budaya Kementerian Keuangan, kemudian ada transformasi digital Kementerian Keuangan, kemudian ada juga inisiatif strategis Kementerian Keuangan, dan juga ada inisiatif strategis Kementerian Keuangan yang sifatnya esensial, yang artinya esensial itu nanti dia hanya ada di unit kita masing-masing, dalam hal ini adalah DJPB, yang masing-masing unit eselon 1 itu memiliki perbedaan antara DJP, antara DJA Bea Cukai, antara Perben, antara DJKN itu memiliki inisiatif strategis apa yang akan dikawal, khususnya terkait dengan di esensial ini. Kemudian ada terkait dengan pengayaan suplementari, terkait dengan internalisasi nilai-nilai, kode etik, dan juga kode perilaku. Nah, untuk program kerja umum, itu ada di kode A1, A2, B, C3, C4, dan D1, serta D2. Sedangkan yang khusus itu ada C1 dan C2. Nah, kenapa disebut dalam program ataupun dalam penamaannya dalam angka, itu adalah dalam rangka untuk mempermudah Bapak dan Ibu sekalian ketika melakukan pengisian di tool yang sudah disediakan oleh tim CTO. Nah, kemudian di sini juga masing-masing kegiatan di sini memiliki bobot nilai. Jadi ada nilainya, ada 15%, ada 50%. Nah, kemudian ada yang 20%, ada yang 10%. Nah, totalnya sekitar 100%. Tapi kalau misalnya dilaksanakan semua, nah itu ada sekitar 120%. Nah, jadi kemarin ada juga pertanyaan di tahun 2021 itu kenapa kok ada yang nilainya sampai 120%. Nah, ternyata ada satu kegiatan khususnya di tema esensial ini yang ketika dia dilaksanakan itu memiliki bobot nilai yang cukup besar, yaitu 30%. Nah, itu untuk program kita ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang kita mencoba memasuki dari per sub ke program kita. Nah, di tema mandatori, di sini tentunya sebagai duta terkait dengan tema mandatori ini, untuk strategi penguatan budaya Kementerian Keuangan, program kerjanya antara lain mengikuti kegiatan pembekalan, misalnya workshop, e-learning terkait dengan nilai-nilai budaya Kementerian Keuangan. Nah, kemudian untuk yang sifatnya dilakukan di masing-masing unit, ini terkait dengan penyelenggaraan kegiatan, proyek internalisasi nilai-nilai dan penguatan kegiatan pembekalan. Jadi A1 itu adalah kita mengikutinya sebagai istilahnya trainer ya. Kemudian di A2-nya itu menjadi pelaksanaan di unit masing-masing. Nah, untuk budaya Kementerian Keuangan ini rencananya itu akan diselenggarakan di triwulan 3, kalau tidak salah ya, informasi dari Mas Sitkon, dari Pak Sitkon di Setjen yang sebagai PIC terkait dengan budaya Kementerian Keuangan. Kemudian output-nya di sini terkait dengan dokumentasi juga ada laporan implementasi, dan di sini tentunya
laporannya mungkin dalam bentuk yang sederhana. Nah, kemudian sebagai enabler-nya nanti akan digawangi ataupun dari BPPK dan SDM, dan juga yang akan melaksanakan baik SDM, PMU, dan juga unit eselon 2 atau setara. Nah, ini untuk terkait dengan budaya Kementerian Keuangan. Nah, kemudian mandatori berikutnya itu adalah ada transformasi digital Kementerian Keuangan yang program kerjanya mengikuti pengembangan kompetensi terkait pengolahan data dan analitik. Nah, mungkin dari beberapa tim itu ada yang bertanya kemarin, Pak, kalau misalnya dari kami tidak ada yang istilahnya berkemampuan khusus untuk pengolahan data analitik, apakah dapat memasukkan pelaporan terkait dengan kegiatan untuk transformasi di Kementerian Keuangan ini. Nah, untuk kali ini karena program kerjanya terkait dengan mengikuti pengembangan kompetensi, nah tentunya dengan adanya beberapa kegiatan yang diselenggarakan khususnya oleh teman-teman SITP ya Bapak Ibu sekalian ya, sudah beberapa kemarin ada Dakaton, kemudian ada terkait dengan terkait dengan kompetisi data analitik. Nah, itu mungkin untuk ada juga beberapa webinar, kegiatan terkait dengan pengembangan kompetensi data analitik. Nah, ketika mengikuti ini kemudian ada semacam laporannya, itu bisa dijadikan sebagai pelaporan untuk terkait dengan implementasi ataupun pelaksanaan kegiatan terkait dengan transformasi digital Kementerian Keuangan ini. Nah, kemudian yang ketiga, tema mandatori berikutnya, nah ini yang menjadi kemarin yang sudah disampaikan oleh tim change agent Bapak dan Ibu sekalian sebagai pionir ataupun sebagai inisiator untuk terkait dengan program kerja inisiatif strategis Kementerian Keuangan. Jadi sebagai tema mandatori kemarin kita sampaikan ada 5 tema terkait dengan penguatan budaya Kemenq, kemudian ada sinergi pemberdayaan UMKM, kemudian ada peningkatan peran fiskal Kemenq, kemudian ada pemanfaatan data Kemenq dan juga digital IT security awareness. Kemarin Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Think Agent sudah menyampaikan kepada tim dari CTO dan sudah disubmit dan sudah dilakukan evaluasi terkait dengan program kerja yang sudah disampaikan. Nah, nanti tinggal untuk menyampaikan terkait dengan laporannya, nggih. Jadi kalau kemarin sudah menyampaikan proposal di kolom C1, kemudian di kolom C2-nya nanti akan menyampaikan laporan penyelesaiannya nanti ketika sudah selesai. Nah, ini beberapa hal khususnya terkait dengan tema mandatori ataupun hal yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan tema esensial. Nah, mungkin secara keseluruhan mungkin tidak kita fokus kepada poin keempat, program kerja. Nah, ini di sini di program kerja keempat, di C3 di sini ada menyebutkan terkait dengan inisiatif strategis platform pembangunan pemerintah, dan juga di C4 di A-nya terkait dengan inisiatif strategis platform pembangunan pemerintah. Jadi di sini bisa berupa terkait dengan postingan gambar ataupun mengamplifier terkait dengan kegiatan ataupun medsos yang ada di PMU. Kemarin sudah ada beberapa contohnya. Nanti mungkin contoh-contoh dari kegiatan video ataupun infografis ataupun gambar yang sudah kita paparkan di media sosial, nah kemudian di amplifier, kemudian disampaikan kepada rekan-rekan di unit masing-masing, itu menjadi salah satu tugas ataupun menjadi salah satu implementasi untuk kegiatan di poin 3 ini, di tema esensial ini. Jadi di inisiatif strategis, jadi di sana disebutkan kita bisa untuk posting gambar dan segala macam, dan ini tentunya terkait dengan dokumentasi. Nah, kemudian terkait dengan internalisasi nilai kode etik dan kode perilaku, jadi tema suplemen ini adalah tema pengayaan ya. Jadi terkait dengan output-nya ataupun kriteria penyelesaiannya terkait dengan kegiatan diklat atau PJJ ataupun e-learning terkait dengan penyuluh anti korupsi. Jadi diharapkan nanti di tiap kanwil itu memiliki satu orang yang memiliki sertifikat paksi. Nah, yang dari jalur pengalaman ataupun yang diklat yang diselenggarakan oleh KPK ataupun di PK instan atau pada unit eselon 2 secara terkait. Jadi
untuk sertifikat paksi ini biasanya nanti akan diumumkan oleh CTO dan juga oleh Sekjen untuk kegiatan diklat khususnya terkait dengan penyuluh anti korupsi. Kemudian bisa juga terkait dengan kegiatan kolaboratif dalam bentuk webinar, FGD, ataupun join konten misalnya terkait dengan podcast, acara duta terkait dengan paksi. Kalau misalnya kebetulan di unit Bapak dan Ibu sekalian sampai dengan saat ini belum ada paksinya, itu bisa nanti bisa kita kolaborasi ataupun kita bisa undang yang telah memiliki paksi untuk menjadi salah satu narasumber di kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing unit, khususnya di tim dari Duta Transformasi. Nah, ini salah satu. Hai Sobat Transformasi. Hai Sobat Transformasi. Hai Sobat Transformasi merupakan sebuah inisiatif strategis Ini salah satu amplifier yang kita share di rekaman dan media sosial kita yang nanti untuk bisa diberikan salah satu pada tanggal 26 bulan sebelumnya sampai dengan pemenuhan tanggal dari 1. kegiatan Selanjutnya, transformasi. billing tagihan diterbitkan oleh PLN dan Telkom mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 8. Tanggal 9 merupakan batas akhir penerbitan SPP dan dilanjutkan dengan penerbitan SPM paling lambat tanggal 13. Dan yang terakhir, penerbitan SP2D pada tanggal 19. Namun, apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka SP2D diberi tanggal hari kerja sebelumnya. Lakukan klik catat SP2D otomatis di aplikasi Sakti, agar tim operasional dapat melakukan monitoring penyelesaian SP2D di sisi Sakti. Jadi, jangan lupa catat SP2D secara otomatis di Sakti setelah SP2D terbit ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang secara garis besar yang dapat kami sampaikan. Jadi dalam hal ini ada beberapa hal tadi yang kita sampaikan terkait dengan tugas dari Duta Transformasi, kemudian sarana untuk pelaporannya dan juga bagaimana serta apa yang harus dilakukan oleh tim dari CA dan juga LH. Nah, di sini kita juga sudah menyusun FAQ ataupun beberapa hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman duta terkait dengan implementasi pelaksanaan kegiatan Duta Transformasi. Jadi kalau kita melihat di sini, nah semua kegiatan Bapak dan Ibu sekalian atau semua tool yang dapat kita gunakan untuk terkait dengan kegiatan kemarin, kemudian terkait dengan pelaporan, itu semuanya ada di link ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti mungkin bisa kita bagi di materi, nanti dari tim panitia mungkin bisa men-share di link tree yang sudah Bapak dan Ibu terima. Di sini juga ada terkait dengan form pelaporannya, kemudian terkait dengan materi kemarin beberapa kegiatan, dan juga form laporan, dan kemudian ada beberapa kegiatan. Nah ini semuanya terakses di sini. Ini langsung terhubung dengan tim dari CTO. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya ada kesulitan, bisa menghubungi kami ataupun menghubungi tim CTO yang ada. Nah, berikutnya kita mungkin akan sedikit melihat ya beberapa FAQ yang sering kita didiskusikan di forum Duta Transformasi. Nah, misalnya apakah dasar hukum? Nah, tentu tadi ada dasar hukumnya, itu bisa dilihat di link tree. Kemudian apakah ada ketentuan teknis terkait dengan pelaksanaan Duta Transformasi? Jadi ketentuan lebih lanjut dia mengacu kepada KAK dan panduan program kerja. Program kerjanya juga bisa dipandu Bapak dan Ibu sekalian, bisa dilihat di link tree di Duta Transformasi di 2022. Kemudian bahan, recording, dan segala macam ada di mana? Ada di link tree juga di Duta Transformasi 2002. Jadi semacam repository tadi ya, yang sudah saya sampaikan, sudah kami bagikan. Kemudian kalau ada perubahan nama duta, nah seperti biasa kita sampaikan secara berjenjang dari Bapak dan Ibu sekalian, disampaikan kepada kami. Nanti kami akan sampaikan kepada tim dari CTO untuk dilakukan penetapan. Jadi kalau di sini di periode ke depan ini akan ada sekitar 27 duta baru, baik TA maupun LH. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pelaporan di tempat lama ataupun yang di tempat baru ya, terkait dengan usulan perubahan. Dan usulan perubahannya, penyampaian usulan tetap dilakukan, kemudian ada pejabat berwenang, kemudian nanti akan muncul perubahan KMK. Kemudian apakah nama Duta Transformasi melekat ke nama pegawai atau nama jabatan? Jadi kalau di sini disebutkan bahwasanya Duta Transformasi itu melekat pada nama pegawai sepanjang mutasi promo terjadi di lingkup unit eselon 2. Apabila dia berganti nama jabatan unit eselon 2, maka penunjukan
penunjukan dutanya pengganti sebagaimana penjelasan sebelumnya. Kemudian, apakah dimungkinkan apabila ada duta yang sudah pindah unit eselon 2, namun tetap ingin menjalankan kegiatan duta tempat baru? Kemudian tadi ada mungkin ada yang sebelumnya di unit yang lama, di unit eselon 1 yang lainnya, kemudian eselon 2 yang sebelumnya, kemudian ingin menjadi duta kembali. Nah, itu bisa ditetapkan oleh, bisa menyampaikan kepada kami, kemudian diusulkan sebagai perubahan, kemudian nanti ditetapkan oleh unit eselon 1, kemudian akan melakukan pemantauan dan kinerja terkait dengan unit eselon 1 berkenaan. Nah, kemudian apakah ada prosedur mekanisme pembentukan agen perubahan? Jadi kalau pengaturannya itu kita di sini juga Bapak dan mudah-mudahan semuanya sudah tergabung ya dalam WA group kita yang sudah dibentuk baik oleh CTO ataupun oleh PMO, ini dalam rangka untuk koordinasi lebih intens. Kemudian apakah dapat dicantumkan ke dalam ikut tambahan? Jadi seperti disampaikan kemarin oleh CTO, dapat diajukan sebagai ikut tambahan. Nah, kemudian program kerja tadi sudah kita sampaikan. Jadi ada beberapa hal program kerja yang bersifat umum dan juga program kerja yang bersifat khusus, dan semua informasi terkait dengan program kerja ini sudah disampaikan di link tree kita ya. Kemudian apakah semua harus dilakukan? Jadi kalau kita melihat di sini, program DTS Duta Transformasi itu memiliki bobot penilaian yang berbeda, dengan pembedanya adalah penilaian bobot capaian pada 3 tema besar program kerja, yaitu mandatori, esensial, dan suplementari, yang masing-masing bobot penilaian sebesar 70, 20, dan 10. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa melihat bahwasannya ada pembobotan antara kegiatan yang sifatnya mandatori, kemudian ada sifatnya esensial, dan juga ada sifatnya 10%. Nah, kemudian apakah seluruh proker dilaksanakan maka potensi capaian 120%. Nah, ini yang disampaikan tadi. Kenapa kok kemarin ada tim terbaik kita, yaitu tim dari Maluku yang dikomandoi oleh Pak Tukima yang tahun 2021, beliau dapat mencapai hampir 118%. Itu karena memang adanya pelaksanaan program yang dilaksanakan secara keseluruhan, sehingga akan berpotensi penilaiannya lebih dari 100, yaitu sekitar 120. Jadi untuk C1 dan C2 dapat memilih satu topik tadi yang seperti disampaikan. Untuk yang proker 1 yang tadi ada telematima, itu sudah Bapak dan Ibu sekalian pilih menjadi program kerja tahun 2022, itu sudah disampaikan. Nah, ini bobotnya 50% ya. Nah, kemudian beberapa dalam melaksanakan proker apakah dapat bekerja sama dengan unit satu lain? Jelas bisa Bapak dan Ibu sekalian, apalagi sekarang dengan iklim Kemenq 1. Kemarin contohnya sudah dilakukan oleh tim dari Kalteng ya, dari Change Agent Kalteng, dari dari CA Kalteng, itu sudah menggandeng tim dari unit eselon 1 lain, dari Bea Cukai, DJP, Bu Martina ya, dari DJPB, dan DJKN, kemudian BPK. Mereka menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan mengupas proker, istilahnya kemarin temanya mengupas proker di tahun 2022, dan juga direncanakan mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan bersinergi antara unit eselon 1 lain di daerah. Nah, ini tentunya dalam rangka mendukung Kemenq 1. Nah, ini ada beberapa hal, kemudian ruang lingkup latar belakang masalah proker apakah ada dibatasi, ini tidak dibatasi. Kemudian apakah bisa berubah? Tentu saja bisa Bapak dan Ibu sekalian ya, tentunya dengan melihat perkembangannya. Kemudian kalau di tengah jalan ada perubahan, nah itu bisa diajukan perubahannya. Apakah ada time frame? Ternyata berdasarkan masukan dari Tito tidak ada time frame yang ada. Nah, kemudian link laporannya di mana? Link laporannya bisa Bapak dan Ibu sekalian di link tree. Kemudian apakah dapat bersamaan dengan kegiatan unit kerja, kegiatan proker? Nah, tentunya dapat dilaksanakan dengan melakukan kolaborasi. Kemudian apakah dukungan anggaran? Nah, pelaksanaan anggarannya disesuaikan dengan masing-masing eselon 1. Nah, seperti kemarin untuk beberapa kegiatan, kemudian karena ini sifatnya kegiatan kebanyakan Zoom ya, artinya ini lebih dapat meminimalisir biaya, dan juga kalau misalnya ada kegiatan yang sifatnya offline, itu bisa disinergikan dengan kegiatan lain. Apakah yang dimaksud dengan enabler? Ini adalah fasilitator atau seorang yang terkait yang memungkinkan. Nah, ini beberapa hal
yang kemarin menjadi pertanyaan terkait dengan implementasi duta. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di depan ini sudah ada nomor CTO team. Ini nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi terkait dengan konfirmasi akses form. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian ketika tadi membuka link tree-nya ada diminta akses form, Bapak dan Ibu sekalian belum mendaftar, nah tentunya tidak bisa dibuka. Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi Mbak Wida di nomor sekian. Kemudian juga terkait dengan update data, itu bisa menghubungi Mbak Aisyah, tentunya nanti melalui kami ya, dari PMO. Kemudian kalau misalnya mau konsultasi proposal ataupun laporan broker, itu bisa dengan tim dari Maxima Indonesia, ini salah satu pihak ketiga ataupun provider yang mengawal terkait dengan program transformasi kelembagaan ini, khususnya terkait dengan duta. Kemudian ada pertanyaan lainnya terkait dengan pelaksanaan program kerja duta, itu bisa dengan Mas Rizky di nomor sekian, atau Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi hotline PMO kami di nomor yang ada di depan ini, di 856 9147 1761. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kegiatan pagi hari ini sebagai refreshment tentunya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang kemarin sudah sempat mengikuti kegiatan terkait dengan Pekan Duta ataupun beberapa hal ataupun beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, dan juga beberapa kegiatan ataupun tugas Bapak dan Ibu sekalian nanti sebagai change agent dan juga Lekes, seperti apa sih pelaksanaannya, bagaimana implementasinya. Nah, tentunya mudah-mudahan yang sudah kami paparkan ini dapat lebih jelas ataupun lebih dapat memberikan wawasan ataupun mungkin yang selama ini menjadi pertanyaan itu Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat kembali penjelasan kami. Dan nanti mungkin kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin mengetahui kembali atau ingin memutar kembali kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat di YouTube kita, di YouTube PMO. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat di sana kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin tertinggal. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kegiatan pada pagi hari ini. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya kembalikan kembali ke MC. Monggo Mbak Dila. Baik, terima kasih Pak Yogi atas pemaparannya yang luar biasa. Selanjutnya saya buka sesi tanya-jawab. Bagi para duta yang ingin bertanya, silakan melakukan raise hand terlebih dahulu. Untuk sesi pertama kali ini, saya buka 3 penanya pertama terlebih dahulu. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya secara raise hand ataupun misalnya kalau misalnya ini bisa melalui kolom chat. Ada Mbak Zila? Ada Mbak Devin sepertinya dari SMI. Iya. Betul ya? Iya, Pak Yogi. Oke. Silakan untuk silakan. Mbak Devira. Baik, Devira ya, maaf. Iya, izin Pak Yogi, Mbak, sebelumnya terdengar suara saya? Terdengar, dengar jelas, Mbak. Merdu. Oh, iya. Izin ya, Pak Yogi, ini saya off cam karena isinya lagi tidak mendukung, Pak. Iya. Iya, baik Pak. Jadi saya mau bertanya terkait program kerja Duta Transformasi. Boleh diminta tolong dibuka slide-nya, Pak, yang program yang C4, yang C3 Oke, dan C4. sebentar ya. Iya, Pak. Saya coba share lagi. Atau Mbak Yuli bisa minta tolong Mbak Yuli untuk share, kayaknya di tempat saya agak lagi. Yang C4 ya? Iya, betul Pak. Yang program esensial. Iya. Nah, jadi gini Pak, yang mau saya tanyakan itu terkait yang poin C4 ini ya Pak. Kan ini outputnya itu kan memposting gambar di sosial media. Nah, karena kami dari perbendaharaan, isunya itu terkait inisiatif strategis platform pembayaran pemerintah. Nah, yang saya tanyakan itu, apakah boleh kami mengambil poin yang umum juga? Karena kan kalau dilihat dari frekuensi, ini poinnya 4 nih ya Pak. Yeah. Jadi, bolehkah kami mengambil tema yang umum juga? Seperti itu. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua ini, apakah misal dari PMO atau dari
sosial media lain ada yang memposting terkait platform pembayaran pemerintah. Apabila kami repost ke akun SMI, Instagram SMI itu misalkan itu termasuk dalam penilaian nggak Pak? Gitu, itu yang kedua Pak. Dan yang ketiga, yang terakhir ini yang mau saya tanyakan, ketika saya coba input, jadi SMI ini beberapa minggu kemarin itu pernah memposting terkait kode etik. Ini kan bisa masuk nih Pak yang umum, bisa saya cantumkan. Contohnya misalnya, saya masukkan ke dalam Linktree ini, saya masukkan ke kegiatan C4. Saya masukkan waktu itu SMI pernah nge-posting 3 kode etik. Nah, ternyata pas saya input 3 ini, yang terupdate di capaian ini hanya terbaca 1, Pak. Gitu. Itu permasalahannya di mana ya, Pak? Gitu. Sekian Pak Yogi, terima kasih. Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Mbak Davira nggih. Iya, Berarti betul. timnya Mas Imbi berarti nggih Mbak nggih? Iya, betul Pak. Saya baru gabung. Oh iya, siap. Oke. Terima kasih Mbak Davira, pertanyaannya cukup ini ya, kritis ya. Dari beberapa pertanyaan terkait dengan khususnya ini terkait dengan isu strategis Kementerian Keuangan di tema esensial. Jadi seperti dalam pembahasan kami dengan tim CTO, karena ini sifatnya bertema khusus, jadi ini menjadi salah satu pintu masuk dari beberapa unit eselon 1 yang ingin. Jadi kemarin itu kan di masing-masing unit eselon itu memiliki salah satu yang istilahnya saat ini sedang dikawal bersama. Nah, salah satunya di JPB itu adalah platform pembayaran pemerintah. Jadi kalau di JBC di sini disebutkan terkait dengan PRKC, kemudian di JP terkait dengan cermati siap, login dan reform expo. Nah, di kita itu hanya satu karena memang agar lebih mempermudah, kita lebih fokus karena memang cukup banyak sebenarnya tema di kita. Tapi kemarin dari arahan Pak Dirjen dan juga arahan dari Pak Direktur bahwasanya untuk yang tema esensial ini kita masukkan platform pembayaran pemerintah. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya untuk tema umum? Nah, untuk tema umum mungkin bisa dimasukkan ke tempat yang lain, Mbak, artinya di pelaporan yang lain. Nah, khusus yang tema esensial ini adalah hal-hal yang terkait dengan platform pembayaran pemerintah. Jadi khusus di tema esensial ini untuk pelaporannya atau terkait dengan output-nya, baik terkait dengan posting gambar dan segala macam, itu adalah yang terkait dengan platform pembayaran pemerintah. Jadi mungkin beberapa hal yang dapat bisa menjadi acuan, seperti yang disampaikan tadi, apakah bisa untuk merepost, misalnya merepost akun PMO di JPB yang berbicara terkait dengan platform. Bisa, sangat bisa sekali Mbak, sangat bisa. Dan juga misalnya kan kami juga ada beberapa kegiatan yang di YouTube ataupun di Facebook ataupun dimanapun di OSI, bahkan di OSI. Nah, kemudian ingin di-repost kembali, itu bisa menjadi salah satu bagian pelaporan dari tema esensial ini, di tema untuk yang platform pemerintah ini. Jadi bisa jawabannya Mbak, bisa dilakukan dengan merepost. Atau kalau misalnya ingin melakukan kegiatan tersendiri, misalnya untuk sosialisasi terkait dengan platform di unit kerja masing-masing. Kalau misalnya kalau di SMI mungkin kurang ini ya, artinya dalam tupoksinya kurang bisa terkait tapi lebih kurang terkait ya. Tapi kalau misalnya bisa juga kalau misalnya di teman-teman di Kanwil ataupun di KPPN mungkin relate ya, karena memang ada terkait dengan pembayaran platform ini. Nah, kalau untuk teman-teman yang di kantor pusat itu bisa dengan mengamplifier beberapa kegiatan yang sudah di-post di medsos kita, Mbak. Jadi itu jawabannya. Ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan terkait dengan kami sudah menginput di 3 kegiatan, tapi kok yang terupdate itu adalah 1. Nah, nanti ini memang kemarin ada beberapa kasus, Mbak. Jadi ada beberapa kasus yang terkait dengan pelaporan ini yang kita input 3, tapi hanya 1 yang muncul. Nah, itu nanti bisa melaporkan kepada tim dari CTO, ataupun nanti bisa melaporkan kepada kami, Mbak. Jadi sepertinya di sana, di tim CTO itu akan dilakukan treatment khusus agar dia dapat masuk. Jadi nanti akan ada beberapa Excel ataupun beberapa tools yang terkendala dengan hal ini, dengan pelaporan ini. Nanti bisa
menghubungi kami, Mbak, nanti mungkin bisa kita tidak lanjuti dengan menghubungi PIC-nya atau adminnya, agar yang 3 atau yang 2 tadi bisa masuk secara otomatis. Karena memang kemarin memang sempat ada kendala, kemudian baru kemarin seminggu yang lalu ya, dilaporkan kepada kami, anu aja Mas, bisa menghubungi ke adminnya. Nanti mungkin Mbak Davina nanti bisa menghubungi kami, ataupun tim dari yang di hotline ya, di hotline nanti bisa sampaikan untuk yang laporan NCMI, untuk yang tadi yang apa, sosialisasi ya tadi ya, yang untuk korupsi tadi, untuk dimasukkan. Mungkin itu Mbak Davina ya. Baik, terima kasih Pak Yogi. Jadi yang saya tangkapkan, jadi kalau untuk tema esensial ini emang yang khusus ya Pak, DJPB. Siap. Iya, karena kan di SMI ini Iya. apa, emang kurang relate. Jadi saya tuh bingung masukinnya gimana. Iya, tapi alhamdulillah kalau misal postingan-postingan dari akun-akun resmi yang lain bisa kami repost, bisa masuk ke dalam penilaian, ya saya berterima kasih sih Pak. Gitu. Oke, makasih. Makasih Mbak Davira. Iya, sama-sama Pak. Baik, mungkin dari yang lain. Bagi para duta yang ingin bertanya, kami masih membuka sesi tanya-jawab yang dapat disampaikan melalui raise hand terlebih dahulu. Untuk Bapak Jordan, Pak Jordan. Iya. Oke. Silakan Pak. Mangga sok, silakan Pak Jordan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini mungkin bisa sharing juga Pak Jordan untuk beberapa hal. Izin Pak, selamat pagi. Mohon izin. Pak. Pertama, saya ini izin lapor juga. Ini masih belajar ya. Kalau sebelumnya 2 tahun 10 bulan di Bali dulu, itu proses apa namanya TK-nya di Bali ini saya merasakan kan agak, mungkin teman-teman udah tahu lah di datanya itu agak kurang jalan bagus ya TK yang ada di Bali ya. Sehingga Lighthouse ketika staf saya di sana sebagai Lighthouse, dia juga jalan masing-masing, walaupun waktu itu pernah kami usulkan program kerja perubahannya juga yang mengenai duta integritas desa, tapi sepertinya dari Change Agent Bali waktu itu ya kita yang berusaha, jadi ya jadinya amplifying-nya jadi kurang lah ya. Kemudian ketika saya hadir di Sumut ini, setelah 1 minggu pelantikan tanggal 13 April, tiba-tiba ujuk-ujuk ditunjuk nih. Dan juga kebetulan staf di PA1 juga, saya kan izin Pak di bidang PA1. Anggota pelaksana di PA1 juga dijadikan juga ini langsung Lighthouse-nya Kanwil bersama saya sebagai change agent-nya Kanwil Sumut. Jadi langsung supir tembak nih Pak. Jadi saya sambil meraba. Jadi artinya dalam 3 tahun ini relatif, walaupun kita itu lebih banyak menonton dan juga membaca mulai dari beberapa quick wins-nya dan melaksanakannya, tetapi tidak involved di dalam bagaimana untuk mengawal monefnya, prokernya itu ya Pak ya. Nah, jadi kami itu lebih banyak relatif kurang begitu aktif ya. Jadi selama 3 tahun ini beda dengan pada waktu di kantor pusat. Nah, ini Pak pertanyaannya agak sedikit teknis. Yang pertama, nah ini mohon maaf nih karena agak-agak katrok nih pertanyaannya. C1 dan C2 ini mohon maaf ya kalau saya agak katrok pertanyaan. Itu bagaimana ya mengupload dokumennya untuk yang di C1, C2 ya? Apa memang cukup aja tulisan, atau karena kan diminta harus ada beberapa dokumentasi dan bukti yang lainnya. Mungkin saya dikasih pencerahan ya, kebetulan saya juga ini agak-agak masih oneng nih, saya masih newbie nih, mohon maaf nih. Terus yang kedua, pertanyaannya saya, Pak Yogi, ini kan kita ada di Sumatera Utara ini, saya berusaha lebih aktif begini Pak Yogi. Itu di program kerja kita berusaha sinergikan dengan KPPN yang di Sumatera Utara. Nah, kan kita ngambil di UMKM, kita mengamplifikasinya juga fokus ke DJP dan juga kartu kredit pemerintah untuk sebagai penggerak UMKM-nya juga. Karena salah satunya kendala di Sumatera Utara ini teman-teman sudah paham lah. Sama mungkin ke beberapa
daerah lain. Cuman memang ini kan Medan ya. Iya, Pak. Jadi ngeri-ngeri sedap kalau di Medan ini kan. Ketika kita Iya, iya. satu KPPN itu bisa kita jadikan kapitalisasi untuk yang satu program kita, ketika mungkin ada beberapa gitu ya, nggak semuanya sama, tetapi itu bisa kita lakukan ya Pak ya. Mungkin kita berbagi tugas, si A ngerjain yang mana, si B ngerjain yang mana, sehingga nggak harus 11 KPPN mengerjakan yang sama, terus habis itu baru kita akui jadi satu itu Pak. Nah, itu yang pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga Pak, mungkin ke depannya saya juga kurang tahu ya Pak ya, di Kanwil ini, khususnya di Kanwil. Karena kebetulan kita silo kita memang masih berasa ya di Sumatera Utara. Ini saya jujur aja sih. Ke depan apakah ada rencana ya Pak untuk kita di tengah performance based budgeting ini, untuk RO-nya di POK-nya Kanwil, tugas-tugas di Kanwil ini untuk alokasi anggarannya ya Pak ya. Terlepas daripada kita sudah melakukan ya konsumsi WFA ya, anywhere gitu ya, kita digital, tetapi memang untuk melakukan proses CMC-nya juga kadang-kadang butuh hati nih gitu. Nah, kadang-kadang nih saya juga mulai bingung mulai pakai dana saya juga nih, mulai nih rencananya mau triwulan 3 ini saya undang mereka gitu kan. Terus saya beliin Starbucks gitu yang di Medan gitu kan, kalau bisa kan. Cuman ngundangnya mereka ini kan kadang-kadang nggak mungkin pakai uangnya saya gitu kan, pakai uang perjalanan dinasnya kantor ataupun Kanwil gitu. Cuman katanya nggak ada gitu. Cuman ya saya juga agak sedikit butuh. Kayak Bu Martina itu kan tetet gitu kan. Nah, kalau kita kan harus sedikit-sedikit ya main cantik lah di Medan ini Pak. Jadi mohon juga pencerahannya nih. Saya juga sama-sama lagi belajar Pak Yogi. Mohon maaf ya kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak ya newbie lah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jordan. Wah, ini komandan kami nih kemarin di Pak ya, di Singaraja. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sering melihat inovasi, buku inovasi ya Pak Jordan ya. Berapa inovasi tuh Pak di Singaraja kemarin tuh, ada 10 lebih ya. Masing-masing pegawai kayaknya punya inovasi, pegawainya 9 Pak. Inovasinya 10 ya. Luar biasa memang KPPN Singaraja ya. Baik Pak Jordan, dari 3 pertanyaan ini coba kami jawab terkait dengan upload ataupun program dari C1 dan C2, seperti yang kemarin kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah menyampaikan terkait dengan kegiatan program kerja di C1-nya, kemudian di C2-nya ngupload itu seperti apa. Teknisnya memang itu kalau kami amati Pak, karena memang kebetulan untuk masing-masing yang bisa mengakses itu adalah change agent-nya ataupun lighthouse-nya. Jadi kalau kemarin kami coba untuk yang form yang ada di PMO itu sifatnya hanya untuk terkait dengan ini Pak, apa namanya, kayak dokumennya. Jadi di sana ada salah satu fasilitas terkait dengan upload file sepertinya. Nanti mungkin bisa di sana di upload file untuk dokumen pendukungnya. Sedangkan untuk capture untuk terkait dengan laporannya bisa disampaikan ataupun bisa di capture kemudian ditempel di form Excel tersebut. Itu Pak yang dapat kami sampaikan secara teknisnya ya. Teknisnya memang betul, jadi tinggal di capture kemudian ditempel di form C2 tersebut. Kemudian kalau tidak salah ada salah satu fasilitas terkait dengan upload file. Nanti mungkin bisa dicek kembali. Nah, di sana kita bisa melihat untuk upload file untuk dokumen pendukung. Itu untuk yang terkait dengan proker C1 dan C2 Pak, pertanyaan pertama. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan terkait dengan yang kedua, tadi disebutkan bahwasannya memang lain Padang, lain ilalang istilahnya Pak ya. Kalau kemarin di Bali mungkin kegiatannya kurang, nah ini mungkin di Medan nanti mungkin bisa dengan adanya Pak Jordan, mungkin bisa menjadi ujung tombak ataupun bisa motor penggerak di Medan ini. Dan kemudian kalau kegiatan di satu KPPN apakah bisa istilahnya diklaim untuk menjadi kegiatan satu tim di
Medan untuk change agent di Medan untuk satu tim duta transformasi di Medan bisa Pak. Jadi kalau misalnya ada salah satu kegiatan, misalnya di Kabupaten Gunung Sitoli misalnya ada kegiatan terkait dengan platform ataupun kegiatan terkait dengan hari korupsi. Nah, nanti di sana itu bisa dijadikan sebagai acuan atau sebagai klaim terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh tim change agent di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Pak Jordan. Jadi kemarin sudah kami konfirmasi oleh tim di CTO itu bisa dijadikan satu karena memang prinsipnya untuk change agent dan lighthouse dan duta ini adalah tim. Jadi seperti yang Pak Jordan tadi sampaikan, karena ada berapa ini Pak ya LH ya, kalau berarti jumlah KPPN berapa Pak Jordan G? 11 ya? KPPN Pak. Oh, 11. Ada 11, iya Pak. Ada 11, nah itu berarti nanti kalau ada kegiatan di masing-masing KPPN, di masing-masing layout itu bisa menjadi acuan. Jadi semakin banyak variasi kegiatannya. Atau mungkin strateginya Pak Jordan, kami persilakan bisa membagi misalnya untuk di Lighthouse yang Lighthouse 1, 2, 3, misalnya dikasih kode Lighthouse 1, 2, 3, 4 untuk menjalankan program yang ini, kemudian yang satu, kemudian yang Lighthouse yang berikutnya bisa menjalankan program yang itu. Jadi mungkin itu strategi masing-masing sih Pak, masing-masing strategi CA agar semuanya dapat tercapai istilahnya. Karena memang sistemnya klaim bisa dapat diklaim karena kita cukup beruntung mempunyai kantor vertikal sehingga untuk implementasi program-program ini dapat dilaksanakan secara sinergi antara unit yang satu dengan unit yang lain. Nah, kemudian terkait dengan dana Pak, terkait dengan dana ini memang menarik nih Pak Jordan. Kalau dari beberapa kegiatan memang sampai dengan saat ini memang tidak ada alokasi khusus terkait dengan kegiatan untuk transformasi kelembagaan. Bahkan tetapi kemarin waktu arahan dari Pak Ses itu untuk kegiatan-kegiatan kita tuh bisa bersinergi dengan kegiatan-kegiatan lain yang ada di unit vertikal masing-masing. Di kegiatan di Kanwil ataupun di kegiatan di KPPN. Karena memang ada beberapa kegiatan memang ada garis merahnya antara kegiatan misalnya kegiatan terkait dengan UMKM seperti yang Pak Jordan sampaikan tadi kan juga di Kanwil juga menjadi salah satu tupoksinya. Mungkin itu Pak Jordan yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang belum clear, Pak Jordan. Terima kasih Pak. Nanti saya coba yang untuk C1, C2, yang lainnya sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Jordan. Salam ngeri-ngeri sedap, Pak. Saya nonton 2 kali, Pak, soalnya. Siap, mantap kali lah. Oke, semua Pak Jordan mau latih. Berikutnya kami persilakan dari, ini ada yang resen Mbak Zila ya? Iya Pak. Dari ya, Pak Yogi. Dari Dari DJPB Papua. Oke, Pak Aldi, kami persilakan. Monggo Pak Aldi, mangga. Izin bertanya Pak. Ya, siap. Perkenalkan saya Aldi Rizaldi dari Kanwil JPP Papua. Ingin bertanya terkait kegiatan A1 dan A2. Jadi di kegiatan ini kan A1 adalah mengikuti kegiatan bersifat workshop, PJJ atau e-learning terkait nilai-nilai budaya Kementerian Keuangan. Dan A2-nya merupakan tindak lanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan internalisasi. Jadi di kantor kami itu telah ada eselon 3 ataupun change agent yang mengikuti kegiatan PJJ terkait nilai-nilai Kementerian Keuangan ini. Namun dikarenakan adanya mutasi beliau belum sempat melaksanakan kegiatan internalisasi tersebut. Pertanyaannya, apakah bisa kami melaksanakan kegiatan internalisasi tersebut terlebih dahulu sambil menunggu si narasumber ini mengikuti kegiatan workshop terkait nilai-nilai Kementerian Keuangan? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Aldi. Jadi pejabat ataupun pegawai yang mengikuti itu saat ini udah mutasi gitu Pak Adil, ya? Iya betul Pak. Oke, begini Pak Aldi, terkait dengan program ini yang A1 A2, ini kan sifatnya artinya duta itu bukan sebagai sebagai narsum, tapi sebagai pemrakarsa kegiatan. Jadi kalau misalnya nanti Pak Aldi dan tim dari Change Agent Papua dan tim dari Duta Transformasi Kelembagaan Papua itu menyelenggarakan kegiatan terkait dengan sosialisasi dalam rangka untuk implementasi program kerja A1 A2 itu dapat dilakukan dan nanti dapat diklaim sebagai pelaksanaan kegiatan
A1-nya atau A2-nya, di A2-nya bisa masukkan di kolom A2 dengan menghadirkan dari narasumber yang sudah mutasi tersebut. Kemudian nanti tentunya nanti bisa dibuktikan dengan pelaporannya bahwasanya kegiatan tersebut dilakukan diinisiasi oleh tim dari Change Agent Papua dan dihadiri oleh teman-teman dari Papua. Itu sih Mas. Oh, baik-baik. Terima kasih Pak infonya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ada lagi Mbak Zila? Kepada para duta, jika ingin bertanya, silakan untuk melakukan raise hand. Baik, untuk Bapak Indra Kesuma, kami silakan. Monggo Pak Indra, silakan Pak Indra. Izin Pak, jadi saya kan baru Pak dari pindah dari DJKM Pak. Oh ya, siapa? Nah, jadi kemarin itu kalau kita baca dari penjelasan Bapak tadi kan ada yang nama kegiatan untuk duta transformasi Pak. Nah yang pertama Pak yang kami tanyakan Pak, kita kan dalam rangka tuh WBK kan ada juga kegiatan yang diprakarsai oleh duta transformasi maupun dari SKKI Pak. Nah boleh nggak Pak, misalnya kita kan dalam kegiatan untuk WBK itu kan kita ada kegiatan mengundang dari evaluasi penyusunan laporan keuangan UAPPW yang semester 1 2021. Nah ini stakeholder-nya kan Satker Pak, bukannya orang Perben. Tapi dalam kesempatan itu kita menyampaikan juga untuk penyuluhan anti korupsi, kemudian juga menyampaikan bukan hanya yang IS platform pemerintah aja, kita sampaikan yang 5 IS itu ada berapa? 5 IS 21 UMKM, kemudian 41 Business Intelligence, kemudian platform pemerintah dengan SCKRI, termasuk juga kemarin itu kita sampaikan regeneratif ekonomis sama quick win yang 12 itu. Tapi di audiennya kan Pak Satker Korwil. Jadi kata Bapak kemarin arahan dari Pak Kanwil, coba deh kalau kemarin kita hanya banyak menyampaikan kepada internal DJPB, coba kita juga menyampaikan juga IS ini selain IS itu quick win juga bahwa orang tahu tuh perbentuk ini loh DJPB Entowan itu kita menyampaikan ini bukannya pada internal DJPB tapi kepada Korwil lah, diharapkan nanti Korwil itu menyampaikan ke Satker. Nah, jadi kemarin itu kita sebagai duta transformasi menyampaikan itu. Nah, jadi pertanyaan saya apakah itu bisa diklaim sebagai kegiatan? Itu pertama, Pak ya. Kemudian yang kedua, Pak, kita kan sebagai duta transformasi di sini juga sebagai sekretaris perwakilan, Pak. Jadi kita menghubungkan beberapa Satker Kemenku di lingkungan kita apabila ada pekerjaan dari internal pusat. Nah, kemarin itu kan ada kunjungan dari KANEX, Pak, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Nah, kita diminta sebagai penghubung atau istilahnya apa yang mengkolaborasi Satker Kemenku agar dapat menghadiri audiensi dia. Nah, itu kalau misalnya kita buat laporan, apakah juga termasuk kegiatan duta transformasi atau tidak? Kemudian yang ketiga, Pak, kita kan kemarin membuat proposal untuk budaya Kemenku yang kita pilih, Pak. Nah, ini saya bingung nih, mau kita buat dengan internal Kanwil aja atau Change Agent yang di 3 KPPN kita juga terlibat atau masing-masing atau harus bersama-sama. Nah, untuk pelaksanaannya apakah ada event khusus atau bisa kita sampaikan pada saat morning briefing, Pak? Kita kan kalau Senin ada morning briefing juga. Gitu. Nah, kalau misalnya bisa nanti apakah itu juga bisa diklaim sebagai laporan kegiatan singkat ini, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Indra. Selamat bergabung, Pak, di DJPB, Pak. Sebelumnya di JKN mana, Pak? Dulu di JKN KPN Banda Aceh, Pak. Oh, di Banda Aceh, Pak, ya? Sekarang geser ke Riau, Pak, G. Riau, jadi Kabu, Pak. Oh, dari Pak Kabu, G. Siap, Pak. Selamat bergabung, dan terima kasih, Pak, sudah menjadi Change Agent kita di DJPB, dan langsung tune in ya, Pak, ya, langsung tancap gas sepertinya, nih, langsung. Karena dari beberapa kegiatan juga sebagai perwakilan, ya, Pak, ya, kalau boleh disampaikan. Jadi, kalau dapat kami sampaikan, Pak, terkait dengan klaim kegiatan tadi, itu bisa dilakukan, Pak. Artinya untuk yang kegiatan-kegiatan tersebut yang memang sudah dilakukan tadi sosialisasi kepada Satker. Nah, tentunya dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya ada pesan-pesan sponsor istilahnya, Pak, ya. Jadi seperti yang Pak Jordan tadi sampaikan, ini adalah salah satu strategi yang digunakan oleh Change Agent kita. Jadi masing-masing Change Agent memiliki strateginya masing-masing. Nah, mungkin strateginya dari Riau ini mungkin bisa dijadikan sebagai ini juga contoh ataupun yang terkait dengan sinergi dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi untuk tadi disampaikan bahwasannya ada sosialisasi yang terkait dengan WBK, kemudian di sela-sela sosialisasi tersebut, misalnya di pointer
akhir itu bisa juga menyampaikan terkait dengan program-program IS dan juga Quick-Win. Itu bisa diklaim, Pak, artinya bisa dijadikan sebagai salah satu kegiatan dari duta sepanjang itu memang diinisiasi oleh tim dari Change Agent dan juga LH dari Riau. Jadi kalau misalnya memang ini diinisiasi, kemudian disampaikan dalam laporan dalam bentuk gambar, kemudian di amplifier di medsos, misalnya di ini apa namanya, di branding, Pak, di medsos kita, di medsos Riau, khususnya di Kanwil Riau, itu bisa dilakukan ataupun bisa diklaim sebagai kegiatan dari tim dari Change Agent di Riau. Kemudian untuk sekretaris perwakilan dari Pak ya. Nah, untuk sekretaris perwakilan di sini, ini malah menjadi Pak, semacam blessing ya, istilah blessing, berkah bagi tim dari Riau karena memang kebetulan Change Agent-nya Bapak dan sebagai sekretaris perwakilan. Nah, ini akan lebih mudah untuk mengimplementasikan terkait dengan kegiatan Kemenq 1 tadi, Pak. Nah, ini memang saat ini kita memang nah tadi juga sudah salah satu ujian yaitu kegiatan Kemenq 1 ini bisa menjadi bagian dari laporan dari ini, Pak, dari duta. Jadi semua kegiatan yang diinisiasi oleh duta, yang diinisiasi oleh Change Agent dan ELA itu dapat diklaim sebagai duta. Nanti kemudian tinggal kita memasukkan di mana bagian tersebut istilahnya pas untuk kegiatan tersebut. Kan tadi ada beberapa poin ya, ada beberapa tempat, ada beberapa rumah yang bisa dijadikan sebagai untuk masuk menjadi laporan. Jadi bisa, Pak, untuk kegiatan tersebut. Kemudian terkait dengan tadi ya disebutkan di Change Agent LH kita ada 3. Kemudian apakah kalau misalnya ada satu kegiatan itu bisa diklaim menjadi salah satu kegiatan di Change Agent di seluruh kelurahan, itu dapat kami sampaikan sangat bisa, Pak. Artinya kalau misalnya kegiatan yang dilakukan oleh di unit KPPN di Riau, misalnya di KPPN Pekanbaru ya misalnya itu, kemudian tapi yang lain yang KPPN KPPN yang 2 lainnya dan Kanwil itu sebagai peserta. Nah, sepanjang itu dilakukan atau diinisiasi oleh tim LH-nya, itu dapat dijadikan sebagai KPN. Jadi kuncinya itu adalah dilakukan atau diinisiasi oleh tim LH, dan tim LH menjadi ataupun Change Agent itu menjadi semacam PIC-nya ataupun support terkait dengan kegiatan tersebut. Kalaupun bukan sebagai PIC, itu bisa dijadikan misalnya sebagai support. Nah, kalau di Bapak kan mohon izin mungkin sebagai bagian umum ini sangat berkaitan sekali, artinya tugas sebagai support ting unit itu dapat mensukseskan kegiatan itu. Nah, itu bisa, Pak, bisa diklaim terkait dengan hal itu. Demikian, Pak, dapat kami sampaikan. Mungkin ada hal lagi yang belum clear, Pak? Yang terkait tadi, Pak, yang acara FGD tadi, itu kan kalau misalnya untuk kita lihat dari inisiasinya kan dari bidang PAPK, Pak. Tapi kalau kita sebagai isi salah satu acara, boleh, Pak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi kalau benar, kebetulan dari Change Agent sendiri yang tampil ataupun ada sendiri. Nah, oke. Kalau dari Change Agent yang tampil itu sangat bisa sekali, Pak. Artinya ada dokumentasinya, kemudian di situ disampaikan bahwa Change Agent berkesempatan untuk memberikan sosialisasi terkait dengan IS kita, kemudian terkait dengan Quick-Win, terkait dengan hal-hal misalnya untuk mengajak audiens untuk mendukung dari tim sehingga itu sangat bisa, Pak, untuk dimasukkan menjadi laporan. Laporan singkatnya kan tidak harus panjang, 3 boleh, Pak. Ya, yang penting ada dokumentasi, kemudian ada singkat, tidak harus panjang, Pak. Paling tidak memunculkan 5W1H tadi, Pak. Jadi nggak terlalu panjang, satu ini cukup, Pak. Oke, makasih, Pak. Oke, siapa? Oke. Ada lagi, Mbak Zila? Baik, terima kasih untuk Pak Yogi dan Pak Indra Kesuma atas partisipasinya. Untuk para duta yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, ini yang dari Papua sudah, dari Medan sudah, dari Riau sudah. Nah, ini pun dari tengah nih yang belum nih. Mungkin untuk pertanyaan terakhir. Iya, silakan. Dari Kalimantan. Wah, ini dari Kalimantan belum nih sepertinya. Atau Pak Didi tadi ya? Saya sudah angkat tangan tadi ya. Oh, enggak ya kayaknya ya. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, Pak. Sudah jelas sepertinya, Pak. Iya, siap.
Oh, ini ada sedikit, oh ada yang japri nih Mbak Zila. Oh iya Pak. Ada di kolom chat, tapi chat Zoom yang japri ya sepertinya. Pada tema kegiatan terdapat IS Kemenkyu, tema mandatori dan esensial. Oh, ini tadi sudah dijelaskan ya, tadi terkait dengan mandatori, ini yang dilakukan, sedangkan esensial tadi juga sudah disampaikan. Kalau esensial kita itu adalah terkait dengan platform ya. Kemudian pada tema kegiatan IS, Kemenkyu C1 dan K2 terdapat 5 topik program kerja berdasarkan 5 topik berdasarkan apa kami memilih topik. Oh ini kemarin terkait dengan proker ini memang kemarin masing-masing change agent sudah memilih, jadi sudah berdiskusi dengan masing-masing anggota timnya di LH-nya sehingga mereka sudah memilih salah satu, ada tema UMKM, ada RCI dan sebagainya yang akan dikawal oleh masing-masing tim di change agent. Jadi nanti berdasarkan kesepakatan, artinya kira-kira mana yang bisa dilakukan, artinya mana yang sesuai dengan kondisi lapangan di masing-masing unit. Karena memang dari Papua itu berbeda, dari Aceh itu berbeda. Seperti Pak Jordan tadi sampaikan tadi, lain Padang, lain Ilalang ya. Lain Ilalang apa lain Padang, lupa saya. Pokoknya di antara itu, jadi masing-masing memiliki keistimewaan ataupun memiliki kesan masing-masing, jadi bisa disesuaikan mana yang sesuai. Itu sih Mbak, ada 2 nih pertanyaan ini. Terima kasih kepada yang sudah bertanya ya, tidak menyebutkan nama. Oh ini dari mana tadi ini? Ya. Baik, terima kasih Pak Yogi. Karena waktu telah menunjukkan pukul 11, maka dengan sangat berat hati kami tutup sesi tanya jawab pagi hari ini. Sekali Mbak Zila, mungkin ya. sebelum closing, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kegiatan pagi hari ini, dan nanti kita tetap akan intens, akan tetap berkolaborasi dengan, kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas, oh Pak tadi kelihatannya agak kurang jelas, itu bisa ditanyakan melalui hotline kami yang sudah disampaikan di paparan. Nanti mungkin Mbak Zila juga bisa membagikan ya materi kita pada pagi hari ini yang ada di Linktree, dan juga mungkin ada beberapa hal yang nanti kurang jelas itu bisa dikonfirmasi sekali lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat, dan mungkin tadi ada dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun yang salah, kami mohon maaf. Dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Terima kasih Mbak Zila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Yogi dan para penanya. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bapak Yogi Bekti Swasana. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat membantu kita semua untuk lebih mudah memahami mengenai transformasi kelembagaan, inisiatif strategis Kementerian Keuangan, Quick Wins, dan program kerja duta transformasi. Yang terhormat Bapak Ibu, izin mengingatkan kembali, silahkan mengisi absensi pada Linktree/PMO-DJPB yang telah kami bagikan di kolom chat. Dan Bapak Ibu juga dapat mengakses materi hari ini melalui Linktree tersebut. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikian acara Intimasi Duta Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2022. Terima kasih atas kehadiran, antusiasme, dan partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan. Akhir kata, saya Zila Nazila Ananta Putri undur diri. Jalan-jalan ke Sulawesi, jangan lupa beli es pisang injunya. Terima kasih Duta Transformasi. Sampai jumpa di event kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam transformasi. Terima kasih Pak Indra, Pak Jordan, Pak Winardi. Terima kasih teman-teman semua, Mbak Ana. Terima kasih Mbak Ita. Ya, izin terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak. Bagus. Terima kasih Pak. Pak Endi, makasih. Terima kasih. Salam sehat semua. Izin pamit ya Pak Yogi ya. Makasih. Makasih Pak Winardi. Makasih Pak ya. Makasih Pak Yogi. Makasih Pak Didi Sulotomo. Makasih Pak Sudi. Luar biasa. Terima kasih Pak Yogi. Handal. Terima kasih teman-teman PMO.